Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakaitum. Al-ayah. Yang artinya kurang lebih Allah Subhanahu wa taala berfirman, diharamkan atas kalian memakan bangkai, darah, daging babi dan apa-apa yang disembelih tidak atas nama Allah, yang tercekik, yang jatuh, yang ditanduk, dan apa-apa yang diterkam oleh binatang buas kecuali apa-apa yang kalian sempat sembelih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa hewan menjadi halal diantaranya adalah apabila disembelih atas nama Allah. Untuk itu, kali ini kita akan membahas tentang materi penyembelihan hewan secara Islami. Simak dengan baik-baik dan pahami materinya. Ketentuan pertama, hewan halal dagingnya adalah memenuhi syarat penyembelih hewannya. Adapun syarat penyembelih hewannya yang pertama, dia harus beragama Islam atau Muslim sehingga tidak sah sembelihan orang yang tidak beragama Islam. Yang kedua, penyembelihnya harus menyembelih dalam keadaan sadar sehingga tidak disahkan apabila menyembelihnya dalam keadaan tidak sadar. Yang ketiga, akil dan juga balik, orang yang berakal dan orang yang balik, sehingga tidak sah penyembelihan yang dilakukan oleh anak-anak yang belum balik dan orang yang tidak berakal atau orang gila. Terakhir, syarat penyembelih adalah menyebut asma Allah, yaitu dengan membaca basmalah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Anasin radhiyallahu anhu qala, Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini aqranaini amlahaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ila safahihima. Rawahul Bukhari dan Muslim. Yang artinya kurang lebih dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad SAW pernah berkurban dengan 2 ekor gibas yang berwarna putih kehitam-hitaman yang bertanduk dan gemuk. Kemudian Rasul menyembelih dengan kedua tangannya sendiri dengan membaca tasmiyah dan takbir, yaitu Bismillahi Allahu Akbar, dan meletakkan kakinya di atas belikat keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya syarat hewan yang disembelih. Adapun syarat hewan disembelih ada 2. Yang pertama, hewan yang disembelih itu disembelih dalam keadaan hidup. Kemudian yang kedua, hewan yang akan disembelih adalah hewan yang halal untuk dimakan oleh muslim. Sehingga hewan-hewan yang diharamkan walaupun dia disembelih atas nama Allah, maka tidak membuat hewan tersebut menjadi halal. Baik, adapun tata cara penyembelihan hewan, yang pertama kita harus siapkan terlebih dahulu lubang penampungan darah agar tidak berceceran. Kemudian yang kedua, hewan yang akan disembelih agar dihadapkan ke kiblat dan lambung kirinya itu ada di tanah. Kemudian yang ketiga, kaki hewan tersebut dipegang kuat-kuat atau diikat, kemudian kepalanya ditekan ke bawah. Dan yang keempat, leher hewannya diletakkan di atas lubang penampungan darah sehingga darah yang keluar akan bisa langsung masuk ke dalam penampungannya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk berniat menyembelih hewan. Bisa dengan kata-kata Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal hadzal udhiyah minni lillahi ta'ala. Demikian tata caranya. Dan yang terakhir, jangan lupa alat penyembelihannya
tidak boleh terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Pastikan senjatanya tajam sehingga jalur nafas, jalur makan, dan 2 urat darahnya terputus. Baik, demikian teman-teman tentang syarat dan tata cara penyembelihannya. Jangan lupa apa yang kita makan harus halal, sehingga hewan-hewan yang kita makan pastikan disembelih dengan cara Islami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.